Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada malam hari ini dalam kebaktian sektor yang kita lakukan di rumah masing-masing sesuai dengan anjuran pemerintah dan surat pastoral yang kita terima dari pimpinan Sinode gereja kita, bahwa hingga pasca nanti kita akan beribadah di rumah masing-masing untuk memutus mata rantai virus COVID-19 ini. Kiranya semua warga gereja kita dengan sungguh-sungguh melakukan ibadah sektor ini di rumah masing-masing dengan rasa syukur kepada Tuhan serta permohonan kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, menjaga kita, menyelamatkan kita, dan kita berharap situasi ini boleh pulih supaya kita dapat beribadah di gereja seperti yang kita lakukan pada masa-masa yang lalu. Jika hati kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Mazmur 91 ayat 14, maka Tuhan akan meluputkan kita. Dia akan membentengi kita, Dia akan memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang senantiasa menyertai, melindungi dan menjaga kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu belajar dari kebenaran firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu itulah kekuatan kami, firman-Mu itulah keselamatan hidup kami, supaya kami boleh tetap kuat dalam menghadapi gelombang kehidupan ini. Teruslah Tuhan berbicara di hati kami, berbicaralah Tuhan di keluarga kami masing-masing. Lihatlah kerinduan kami, kiranya Tuhan menyelamatkan bangsa kami ini, menyelamatkan gereja-Mu, menyelamatkan dunia ini dari virus corona ini. Kasihanilah kami Tuhan, orang berdosa ini. Berfirmanlah, kami sedia mendengar sabda-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam kebaktian kita pada malam hari ini, firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah yaitu dari kitab Nabi Jepanya, pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyinya: seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia orang-orang yang mendengar, menghayati dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, merenungkan peristiwa yang terjadi saat ini di belahan bumi ini, kita tahu bahwa hidup manusia itu sangat rapuh. Tidak ada yang dapat kita banggakan dan tidak ada yang dapat menjamin
kehidupan kita lepas dari segala mara bahaya yang ada di dunia ini. Hanya kemurahan Tuhanlah yang dapat menjaga dan melindungi kita dari segala mara bahaya yang terjadi dalam kehidupan ini. Tuhan pasti tahu apa yang kita alami saat ini, yang terjadi di bumi ini. Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi setiap orang yang percaya. Mungkin kita tidak tahu apa tujuannya Tuhan mengizinkan virus COVID-19 ini menyerang orang-orang yang ada di bumi ini. Namun kita sadar bahwa semuanya ini adalah peringatan supaya kita tetap berseru-seru, supaya kita tetap menuruti apa yang dikehendaki Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan, pasti kita mengalami perlindungan, pertolongannya dalam kehidupan kita. Ketika umat Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian, melakukan dosa, menyembah Baal, menyembah dewa-dewa, Tuhan sangat murka, Tuhan sangat marah, karena Tuhan menginginkan umatnya itu hanya menyembah Dia, taat dan tunduk. Namun umat Israel sering gagal melakukan firman Tuhan. Sama seperti peristiwa air bah, di mana seluruh umat pada saat itu senang melakukan dosa, enggan melakukan kebaikan. Maka Tuhan mendatangkan air bah, dan hanya keluarga Nuh yang selamat, karena keluarga Nuh benar melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Juga peristiwa Sodom dan Gomora itu adalah akibat dosa yang semakin hari semakin menjadi-jadi, dan akhirnya Tuhan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Kini lewat Nabi Jepanya, Tuhan mengingatkan umat Israel supaya bertobat, karena masih ada harapan bahwa Tuhan akan berbalik mengasihi umatnya. Memang untuk menghukum Tuhan sering menunda, tetapi untuk berbelas kasihan, mengasihi, Dia tidak pernah menunda. Tuhan itu besar kasihnya. Tuhan itu sangat baik, karena kita adalah ciptaan yang mulia segambar dengan Tuhan. Maka hidup kita pun harus menunjukkan sifat-sifat dari Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman ini mengingatkan bahwa jika Tuhan murka yang diakibatkan oleh dosa-dosa yang dilakukan umat Israel pada saat itu, maka umat itu akan dihalau sama seperti sekam yang bisa terbang ditiup angin dengan sebentar saja. Hidup manusia
bisa sekejap lenyap. Sama seperti peristiwa virus ini, sudah hampir beribu-ribu orang yang meninggal akibat dari virus COVID-19 ini. Tapi Tuhan mengasihi. Dia mengingatkan supaya sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita mau bertobat, koreksi diri. Jangan menyalahkan orang lain, tapi lihatlah diri sendiri. Karena Yesus berkata, jangan kamu melihat sedikit atau kecil balok di hadapan kawanmu, tapi besar balok di hadapan matamu tidak kamu lihat. Itu berarti yang dimaksud Tuhan, jangan kita berkata karena dosa orang lain, tapi marilah kita berkata dan merenung. Kita juga sering melanggar firman Tuhan. Kita juga sering gagal melakukan kehendaknya dalam kehidupan ini. Tapi inilah saatnya Tuhan mengingatkan bahwa murkanya bisa surut jika pertama-tama seperti yang difirmankan Zefanya, seperti yang kita baca tadi, carilah Tuhan, belajarlah apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani ini. Belajarlah kepada Tuhan Yesus yang selalu berbelas kasihan. Belajar mencari Tuhan, mencari kebenarannya, bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran Tuhan yang harus kita cari, dan kerajaannya, yaitu melakukan keadilan, melakukan kebenaran dalam hidup ini. Sebagai orang Kristen, kita harus memperlihatkan sikap hidup kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Bukan hanya mengerti firman Tuhan itu, tapi yang utama melakukan. Hidup kita harus selaras dengan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu hidup benar, berkata yang benar, katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Berusahalah melawan dosa, berusahalah melawan pikiran-pikiran yang buruk, tapi hiduplah dalam kebenaran, dalam tindakan, dalam perkataan. Juga Tuhan menginginkan kita hidup dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus berkata, belajarlah padaku, karena aku rendah hati. Kerendahan hati Tuhan Yesus boleh kita lihat dalam Filipi 2, yang walaupun dia Allah yang maha tinggi, tapi datang ke dunia ini mengosongkan diri, bahkan mati di kayu salib, supaya kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Rendah hati itu berarti kita tidak membanggakan diri kita, karena hidup manusia ini adalah debu semata, seperti sekam yang bisa terbang ditiup angin. Kerendahan hati kita mengerti bahwa hidup yang kita jalani ini dan apapun yang kita miliki semata-mata adalah anugerah
kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kerendahan hati berarti juga kita mementingkan orang lain, tidak egois, tapi mau memikirkan kehidupan orang yang lain. Seperti firman Tuhan, janganlah pikirkan hanya yang perlu dalam dirimu, tapi pikirkan jugalah tentang kehidupan orang lain. Peristiwa ini mengingatkan kita, peristiwa virus corona ini, supaya kita memikirkan bagaimana para medis berjuang menyelamatkan nyawa orang-orang yang dalam kondisi sakit saat ini. Marilah kita mendoakan mereka supaya kuat, sabar, dan mereka hidup dalam kasih, menjalankan tugas itu sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Dan bagi orang-orang yang sakit, supaya kita doakan sehingga mereka tidak merasa kesepian, supaya mereka bangkit, kuat, sanggup dan mampu melawan virus itu, sehingga ada kehidupan yang mereka terima. Jika kita seperti apa yang diserukan firman ini, belajar rendah hati, mencari keadilan, mencari Tuhan, maka kita akan terlindung dari kemurkaan Tuhan. Amarah Tuhan akan reda. Hamuruhon ni Jehovah sumurut. Molotok-tok kita mengulu di bagasan lomone rohana. Inilah saatnya kita belajar bertobat. Bertobat berarti meninggalkan pola hidup lama, perilaku yang buruk, masuk kepada hidup yang dikehendaki Tuhan. Bertobat itu harus setiap hari, setiap saat. Belajar hidup baru, belajar mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Kiranya selama kita beribadah di rumah masing-masing, sebagaimana yang dianjurkan pemerintah dan pimpinan sinode kita, itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Dan lewat kebaktian-kebaktian ini, kita diberi pengertian bahwa Tuhan itu hadir di mana-mana. Gereja bukanlah gedungnya, tapi gereja adalah orangnya. Inilah saatnya secara pribadi, secara keluarga, iman percaya kita bertumbuh. Kita semakin mengenal Kristus Yesus. Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang sanggup menolong kita, Tuhan yang terus berkarya menyelamatkan bumi ini. Terimalah Bapak Ibu salam dari kami. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita hari demi hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk senantiasa hidup berubah, bertobat, meninggalkan sikap hidup yang lama, masuk kepada sikap hidup yang baru. Kami boleh mencari kebenaran firman-Mu, mencari Tuhan, hidup belajar rendah hati, mengerti bahwa hidup kami ini hanya sementara di dunia ini.
Kuatkanlah kami Tuhan untuk selalu setia mengikut Tuhan. Roh-Mu yang kudus senantiasa menolong kami untuk memahami kehendak-Mu. Dan itu secara terus-menerus kami lakukan dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, berkati kami, lindungi kami Tuhan. Berilah kekuatan kepada para medis, para dokter yang saat ini merawat orang-orang yang kena virus corona. Dan kuatkanlah Tuhan, berilah kesembuhan kepada pasien yang mengalami sakit penyakit oleh karena virus corona ini. Kasihanilah kami Tuhan, orang berdosa ini. Lawatlah Tuhan hidup kami, lawat keluarga kami, lawat bangsa dan negara kami ini. Lawatlah gereja-Mu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, hari esok pasti lebih indah dari hari ini. Terpujilah nama-Mu. Amin. Shalom. Horas.